Di video kemarin kita udah nyobain Aerofly FS dan X-Plane Mobile. Sekarang kita akan nyobain kedua game ini kalau dimainin pakai joystick PS ini. Oke, ini HP-nya dan ini adalah controller PS4-nya. Jadi ini kita akan coba pairing dulu. Kalau kalian belum tahu cara pairing di handphone kalian, ini cukup klik tombol PS-nya ini, dipencet bareng sama tombol share ya. Jadi tombol share yang sebelah sini, jadi kalian pencet bareng, terus setelah itu tunggu sampai berkedip. Nah, kalau udah kedip-kedip kayak gini nih, itu artinya siap di pairing. Jadi karena kita udah pairing di sini, kita nggak perlu connect-connect lagi. Sekarang controller kita udah tersambung ke handphone. Dan sekarang kita akan coba klik secara manual untuk free flight. Untuk di tahap ini sih kalian harus by manual ya. Emang bisa pakai joystick? Oh bisa! Oh bisa! Norak banget! Oh, confirmnya adalah bisa cuy dari ini. Ternyata menunya nggak harus manual cuy. Oke. Aku yang bingung itu kalau kita mau ngetik di sini nih gimana ya? Oh, di sini tetap manual. Oh ya udah, edit start type. Udah Foxtrot 42 aja. Kita lihat cuacanya karena kita nggak real juga, suka-suka aja. Use real world time. Terus setelah itu make all working dan kita siap. Oh gitu caranya, enak juga ya. Oke, sekarang kita pencet A untuk mulai. Jadi sebenarnya ini kelihatannya formatnya pakai punyanya Xbox ya. Jadi kita karena PS4 sticknya kita itu kalau nggak salah X. Nah kan bener. Kalau kalian mau lihat kayak di dalam cockpit itu kalian pencet R1 dulu, terus pakai analog yang sebelah kanan nih. Nah, gini enak nih. Oh, tapi kalau misalnya kalian nggak pencet R1-nya, itu mencet rudder-nya. Kalau joysticknya yang sebelah kiri analognya ya jelas pakai ini ya, buat yoke-nya ya. Manual, ini kelihatannya, kan nggak bisa dipencet. Oke, kalau starting-nya kita pencetnya manual nih kalau gini nih. Oke. Saya cukup yakin kalau stick PS-nya ini fungsinya hanya untuk ketika kalian terbang. Jadi ketika lagi setup di ground seperti ini nih, kalian tetap harus mengaturnya secara manual di tangan ya. Oke, kita anggap aja udah ready ya. Jadi kita pakai view kamera luar aja deh. Tapi bingungnya tuh view kamera luar tuh yang enak yang mana ya? Yang ini kali ya? Parking brake-nya, rilisnya, yang lingkaran ya. Lingkaran ini untuk parking brake release. Throttle up down-nya kita pelan-pelan pakai analog yang sebelah kanan. Kita tambah throttle-nya pelan-pelan. Oke. Terus kalau ngerem, mau nggak mau, ngeremnya dipencet bunder lagi. Pencet lingkaran ya guys ya. Oh ya, BTW R2L2-nya nggak fungsi nih. Tombol flap-nya apaan ya? Nggak ada tombol flap-nya nih. Masa flap-nya manual? Oh, ini trim. Oke. Oh, ini zoom in, zoom out. Ya udahlah ya, kita kasih flaps manual aja deh. Oke, kita gas. Kita tambahin throttle-nya pelan-pelan. Enak kok. Nggak seliar kalau kita handheld ternyata. Oke. Bentar cuy. View kameranya kurang cuy. Gerak-gerak gitu. Ini kelihatannya bentuk kamera yang nyaman deh kalau kayak gini nih. Ini mau udah kayak POV kamera drone ini. Jangan lupa guys, trimnya pencet L1, terus setelah itu kalian mainin trimnya manual bisa nih. Kita akan coba menu autopilotnya. Autopilotnya nyala, kita nyalain heading. Jadi ketika kita nyalain autopilotnya, heading mana yang akan bertambah? Oh, detailnya nambah. Oh, kalian kalau lihat ini, kalian lihat ini ya harusnya. Nih. Ketika headingnya kita rubah nih, kita tambah ke kanan, tuh, dia akan ngikut juga nih. Wah, cakep juga. Terus untuk altitude-nya,
Di sini kita anggaplah ke 2000 deh, 2000. Nggak naik dong. Tambahin deh. Nah, 200 feet per. Nah, ini kelihatan nih sekarang nih. Oke. Nice. L1 bundar juga nggak bisa, L1 segitiga, L1 atas buat ngezoom in, zoom out, atas bawah. Nggak ada kombinasi tombol yang lainnya. Aku penasaran ini tombol R2, L2 nya ini buat apa ya? Tapi overall bagus, kita nyobain autopilotnya juga oke. Kalau mau ngezoom out ya tinggal di R1 terus pencet panah bawah. Oke, saya mulai menikmati view dari kokpit ketika main ini. Oke, kita autopilotnya kita off-in. Kita akan coba apakah kita bisa mendarat secara butter di sini. Kan udah pakai joystick nih. Mana tahu ya kan. Kita pencet manual flapsnya. Oke, semoga kita center line sih ini. Center line-nya mungkin di ini ya, yang apa biru-biru ini ya. Saya nggak tahu lagi namanya apa. Oke, dia belum bisa ngerem, padahal kita udah mencet rem. Lah iya, rem kita kagak jalan. Tak bisa lihat replaynya nggak ya? Oke lah. Oh ya, aku baru inget di Aerofly FS kan 737-nya bayar lagi tuh. Yang ada kan A320. Biar adil ya. Dan kita bisa spawn lagi di Suta. Ya Allah, belum nyala pesawatnya udah ada nyala MCDU-nya. Buram banget anjir. Kita nyalain dulu deh. Ya Allah, astagfirullah, nggak bisa dipencet, ya Allah. Ya gimana mau nyetater? Ya Allah, nggak fair ini. Di Aerofly FS aja dia bisa dipencet-pencet. Ya Allah, ini cuman, ya Allah kelihatan banget tombol yang bisa dipencet sama enggak. Ini aja belum tahu nih bisa dipencet beneran atau enggak. Kita coba pas udah nyala deh. Oke, kita udah spawn di sekarang. Nah, ini tampilan kokpitnya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Dibandingkan dengan Aerofly FS yang terakhir kita coba kemarin, udah beda jauh banget sih ini kualitasnya sih. Apalagi MCDU-nya jelas ini nggak bekerja ini. Kalian bisa lihat sini, MCDU-nya nggak kerja ya ini ya. Ini cuman tempelan aja nih. Ini jujur aja sih suara Airbus-nya jelas kalah sih ini sih, explain sih. Aerofly FS itu kalau nggak salah terakhir kita main ya, dia tuh bisa cakep banget, nendang banget gitu loh suaranya tuh. Saya di video sebelumnya udah pernah bilang belum ya? Ini kelihatannya explain mobile yang kita cobain ini nih emang tujuannya untuk having fun aja deh. Jadi kita nggak perlu tahu nih ininya berapa, tapi as long as kita bisa terbang, oke lah gitu loh. Tuh, positive climb, gear up. Gear up yang ngendi? Oh, gear up-nya segitiga. Oke. Kalau kalian mau rasa lebih real sih, pakai General Aviation sih, udah paling bener sih. Makanya sempat ragu saya ketika A320 ini ada di explain versi mobile. Kok bisa gitu loh? Meanwhile di versi aslinya aja A320-nya itu buatan third party gitu loh, pihak ketiga gitu loh. Dan ini kenapa saya tidak turun-turun, padahal saya sudah ngarahin analog kiri saya turun. Ketika flap diturunin, dia nggak ada behavior yang gimana-gimana gitu. Saya bukan sok tahu, tapi berdasarkan saya sebelumnya main explain aja ya, bukan sok tahu Airbus yang harus kayak gini. Overspeed fix. Kok bisa overspeed gitu loh kita tuh. Sekarang kita coba pakai Aerofly FS. Apakah dia ramah controller? Oh, ini ada. Oke. Kalau di Aerofly FS dia ada tandanya, jadi ada kayak guide-nya gitu. Kelihatannya ini nangkapnya kayak stick Xbox. Anggap aja kita pakai Cessna 172 lagi ya dulu ya. Jadi ganti livery-nya atas bawah ya. Oke, karena kita nggak langganan global scenery, jadi kita spawn di bandara yang aman aja deh. Kita, nih L2 R2-nya ngezoomnya based on pressure juga guys. Tuh, semakin dalam dia semakin cepet. Ini ternyata lebih ramah controller, jujur aja. No offense explain, tapi Aerofly FS lebih ramah controller di sini. Jadi ketika kita ngarahin kursornya ini ke titik spawn gitu ya kayak di sini, dia udah langsung oke aja di situ. Oh, kita cold and dark aja deh, cold and dark seperti posisi tadi ya. Terus traffic kita matiin aja dulu. Katanya kalau di video kemarin bilangnya sih traffic yang ada di sini kelihatannya AI. Analog kiri tadi katanya switch view. Oh iya. Tapi ini kelihatannya frame rate-nya bukan 60 ya, 30 dia dapatnya nih. Oh, next kamera ini, next kamera.
apa nih? Basic hold. Keren juga ya, ada pilihan AI Copilot-nya ternyata. Bentar, ini dia pakai kombinasi-kombinasi kayak di explain gitu juga nggak? Kayaknya enggak deh. Oke, kita start manual dulu. Kita coba start manual dulu guys. About start. Untuk parking brake release-nya apa ya? Bentar. Ya udahlah, kita parking brake release manual. Nah, oke, kita jalan. Radarnya ini pakai ini guys. Jadi semakin dalam kalian mencet, semakin belok juga ya dia. Tuh. Tadi kalau kita lihat flapnya kan pakai arah kanan nih. Nah, kita turun dulu flapsnya. Gini. Kalau kita lihat ya, explain yang barusan itu feels-nya memang sangat arcade. Tapi ini tidak lebih arcade lagi. Tapi visualnya bagus dan ramah controller masalahnya. Tapi kan back in the day ini adalah game handphone kan. Aerofly FS masih menang cuy. Visualnya udah bagus dan lebih ramah controller. Sumpah. Ini aku nggak menjilat ya guys ya, BTW ya. Bukan karena juga kalian yang rekomendasiin ya. Tapi setelah kita nyobain Aerofly FS ini juga, ternyata memang tidak seburuk itu loh. Tuh, lebih ramah controller, kita ngerti mesti ngapain, dan semua tombolnya surprisingly berfungsi sih. Yang bikin feels-nya udah kayak real banget ini di bagian ini sih, R2 L2 nya sih, karena kan dia kayak pressure sensitif gitu kan. Oke, kita coba landing for speed. Tuh, wah radarnya enak banget. Oke, radar kiri dikit. Walah, naik, Le. Dan kalau kita ngerem juga tergantung kita nekannya seberapa dalam. Jadi nggak langsung ngerem mendadak gitu loh. Feels-nya halus banget. Oke, kita coba. Wah, kok nggak bisa? Loh, baterainya habis. Sorry guys. Nah, kita pakai yang satunya lagi deh. Moga nyambung deh. Nah, nyambung dia. Oke, lanjut. Ini tadi ada tombol A, ini tadi ada copilot take off nih. Udah kita take offin dari copilot kali ya? Bentar. Ayo copilot, sekarang tugasmu take off dari sini. Oh, gimana? Caranya biar copilot take off gimana? Ini udah copilot nih. Kok terbangnya begini doang? Woi copilot, gimana ini? Astaga, oke. Walah, aku, waduh, masih ke bawah explain, kontrolnya masih ke bawah explain. Tenang. Oke, easy. Oh, ini dia saatnya. Kita pakai radar. Oke. Throttle off. Wow. Oke. Jadi overall sih kalau ngomong masalah controller pakai Cessna 172 ya. Ini udah fix menang sini sih. Ini udah fix menang sini si Aerofly ini. Oke, sekarang kita coba pakai pesawat yang Airbus. Karena kan tadi kita pakai Airbus nih di explain-nya. Nah, sekarang untuk comparison, kita lihat lagi nih Airbus versi Aerofly FS nih. Mungkin kalian di video sebelumnya udah nonton ya. Nah, kita pakai livery steering juga di video sebelumnya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam kokpit A320-nya. Sih, kalian lihat perbedaan visualnya? Tuh, lebih enak ini daripada explain mobile tadi. Kita nyalain external power. Pump 1 2. Tuh, pede aja bos. Kita pakai Aerofly FS di sini. Master switch on. Beacon lights udah otomatis nyala ya, karena itu adalah fitur dari Aerofly. Jadi kita nggak perlu melakukan semua hal sendiri. Tuh, kalau pakai controller bisa gini cuy. Bisa kayak sinematik gini loh motionnya tuh. Bisa dibikin pelan, bisa dibikin kenceng. Gila sih, cakep banget sih. Oh, pushback speednya bisa diatur beneran di sini. Kalau mau kenceng, kita bisa tambah kenceng nggak? Terus kalau mau bikin pelan? Oh iya, wah halus banget transisinya. Jadi kalau mau pushback, mundur, apakah kita juga? Oh gitu. Oke, kita pushbacknya bisa manual, tapi yang bikin keren sih detailnya nih. Tuh.
Wah, ini Aerofly FS menang telak. Menang telak, wis. Nah, dah. Stop pushback deh. Ya, dan dilempar kita. Oh my god, ini pelan banget detennya. Kan pushback udah kelar nih. Mas, pushbacknya udah kelar nih. Kok nggak lanjut-lanjut? Guys, gimana guys? Oh alah, pantesan. Kan mesin kita kagak nyala. Dari tadi kita bingung kok. Pesawat kita nggak jalan-jalan. Oke, kita lihat ke atas lagi. Udah aman ya. Sekarang coba engine number 2 kita nyalain. Nah, flight control check-nya jalan ini. Full left, full right, full down, full up. Oke, neutral, cek. Oke, kita gas. Nah, gini enak nih. Tapi kalau kontrolnya tuh bisa nggak sih guys? Kita bener-bener view-nya tuh kayak lagi main game gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya begini. Dah. Enak nih dah. Oke. Set. Kita tambah power dikit. Jalan dulu ke taxiway, kita tambahin powernya dikit. Ini enaknya kalau di Aerofly FS, naik throttle-nya tuh dia bener-bener halus banget nih. Kayak karena sistem lighting-nya udah otomatis, jadi kita nggak perlu khawatirin strobe lights ataupun landing lights-nya. Tapi kita perlu coba lihat dari dalam. Kita toga aja dari... Oke, kita tambah throttle. Kita mainin toga ya. Tuh, suara mesinnya enak cuy. Oke, kita coba tarik sekarang. Oke. Sip. Safe climb, gear up. Gear up. Gear up-nya apa nih? Woi. Kita nggak stroke. Aduh, reverse. Nggak bisa. Mau direm pun udah nggak bisa. Ya, overall saya cukup pede ini kalau misalnya kita mainin full screen gitu ya. Yang versi Aerofly FS ini lebih enak sih ini sih, yakin sih ini. Nah, sekarang kalau kalian bandingin, apakah Aerofly FS ini lebih bagus dibandingkan dengan X-Plane? Apakah juga sebaliknya begitu? Enggak juga. Aerofly FS sama X-Plane ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini adalah perspektif ketika saya baru pertama kali nginstal flight simulator di handphone dan langsung nyobain pakai controller ini. Dan kekurangannya memang keduanya basisnya dari Xbox. Jadi kalau kalian mau cari controller yang bisa dipakai untuk main, kelihatannya konfigurasinya lebih enak kalau kalian pakai yang versi Xbox. Overall gitu, dan secara pribadi saya lebih menyukai Aerofly FS dibandingkan X-Plane karena by visual, sekali lagi kita bilang by visual ya, lebih enak dipandang dibandingkan dengan X-Plane, tetapi kikir. Segitu aja video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya. Jadi kalian nggak ketinggalan kalau kita sudah upload video baru atau info streaming. Dan sampai jumpa. Dadah!